Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiuddin 1722041. Nah, pada pertemuan kali ini praktikum Big Data pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai algoritma naive Bayes menggunakan software Orange Data Mining. Nah, nanti kita akan mencoba melakukan prediksi pendapatan penduduk dengan menggunakan metode naive Bayes. Nah, sebelumnya apa sih metode naive Bayes itu? Naive Bayes merupakan suatu metode klasifikasi probabilistik yang berdasarkan pada teorema naive Bayes. Nah, teorema naive Bayes sendiri menyatakan bahwa suatu probabilitas itu berdasarkan pada belief atau kepercayaan kita sebelumnya, atau informasi yang kita dapatkan atau kita peroleh dari percobaan sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kita beli mangga di sebuah toko. Nah, pas pertama kali beli kita mendapatkan rasa buah yang manis. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kita beli lagi mangga di toko yang sama, kita mendapatkan rasa buah yang manis juga. Nah, di situ kita mendapatkan atau memperoleh belief. Kemungkinan semakin besar kalau kita beli di toko yang sama, kita akan mendapatkan rasa buah yang manis juga. Nah, tapi kalau misal beberapa hari kemudian kita beli lagi, tapi ternyata kita mendapatkan rasa buah yang asam. Nah, di pikiran kita akan berpikir bahwa oh, mungkin ini cuma kebetulan saja, karena biasanya kita mendapatkan rasa buah yang manis gitu. Nah, jadi intinya itu adalah bagaimana cara kita menerapkan informasi yang telah kita dapatkan sebelumnya, yang nantinya itu akan menjadi probabilitas kira-kira kedepannya bakal seperti apa gitu. Nah, itulah sebabnya model ini disebut sebagai model probabilitas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke penjelasan dan aplikasi Orange Data Mining-nya. Oke, baik, jadi kita akan melakukan percobaan prediksi pendapatan penduduk dengan menggunakan naive Bayes. Dataset yang akan saya gunakan yaitu dataset adult. Dataset ini sudah disediakan oleh aplikasi Orange. Nah, dataset adult ini merupakan dataset yang berisi informasi sensus penduduk dan pendapatannya. Tujuannya adalah membuat model yang dapat melakukan klasifikasi apakah seorang penduduk memiliki pendapatan lebih besar atau sama dengan 50.000 US dollar per tahun atau tidak. Jadi ini termasuk dalam kategori klasifikasi ya. Kita bukan mengukur kira-kira mereka mempunyai penghasilan berapa, tapi kita ingin mencari tahu apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 50 US dollar. Nah, kita akan menggunakan model atau metode naive Bayes. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya di awal, naive Bayes merupakan metode klasifikasi probabilistik yang berdasarkan pada teorema Bayes. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan yang namanya cross validation. Nah, cross validation ini merupakan metode evaluasi model dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian. Nah, nanti data-data ini akan kita pakai untuk train dan juga tes. Nah, berapa banyak data yang kita bagi-bagi ini disebut sebagai k-fold validation. Variabel k ini menunjukkan berapa banyak pembagian yang akan dilakukan. Bisa dilihat ya gambar di samping ini, ada train dan juga tes dengan iterasi sebanyak 5 kali ya, karena di sini ditentukan k-foldnya adalah 5. Nah, dari cross validation ini diharapkan hasil tes yang kita lakukan itu memiliki akurasi yang konsisten. Nah, proses data mining kita ambil yang simpel saja ya. Kita hanya akan melihat hasil prediksinya. Nah, kita load data, kemudian kita buat modelnya, tes, dan kemudian kita langsung lihat conversion matrixnya. Baik, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Baik, pertama kita klik dataset. Nah, kenapa kita klik dataset? Karena aplikasi Orange ini sudah menyediakan dataset yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada banyak sekali. Sini kita tinggal milih dataset mana yang mau kita gunakan untuk percobaan. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan dataset adult ya. Nah, kita cari, kemudian diklik, pastikan sudah berwarna hijau ya. Kemudian kita close. Nah, kita hubungkan dataset dengan test and score ya. Dicari, kalau nggak ketemu diketik, nanti akan muncul. Nah, dari test and score kita hubungkan dengan naive Bayes-nya. Kita cari lagi, kemudian kita hubungkan juga test and score ke confusion matrix ya. Oh ya, untuk melihat isinya datasetnya apa aja ya, kita bisa menambahkan data tabel dari dataset. Kita sambungkan ya. Jadi di sini ada banyak sekali ya isi datasetnya, dan Y ini
Nah, ini yang akan kita prediksi apakah nanti kurang dari sama dengan 50 atau lebih dari sama dengan 50. Nah, di sini ada banyak ya, ada usia, ada jenis kerjanya, dia bekerja sendiri atau bekerja di pemerintahan, kemudian udah menikah apa belum, pokoknya ada banyak sekali ya di sini ya. Nah, di bagian test and score ini dia menerima input data dan learner ya dari model-model yang ada di sini. Klik 2 kali test and score. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil akurasi yaitu sebesar 0,903 atau artinya yaitu 90,3%. Di bagian kiri ini kita bisa mengatur key vault-nya ya. Coba kita lakukan iterasi 10. Nah, maka hasilnya di sini berbeda ya, tingkat akurasinya di sini berbeda. Kemudian kita lihat di confusion matrix-nya ya. Ternyata dari hasil klasifikasinya, dia yang salah itu ada 3960 untuk yang misclassified di bagian di bawah 50k, dan untuk yang salah juga di bagian lebih dari 50k itu ada 1746. Nah, untuk melihat hasil prediksinya kita sambungkan test and score ke data tabel. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Di sini ada 2 kolom. Nah, Y ini adalah data aktual atau data sebenarnya ya. Kemudian naive Bayes ini adalah hasil prediksinya. Nah, kalau dua-duanya ini sama, berarti hasil prediksinya itu benar. Kalau berbeda berarti hasil prediksinya salah. Nah, untuk yang ini artinya adalah kemungkinan atau probabilitas untuk yang lebih dari 50k itu mempunyai nilai 0,009. Sedangkan untuk yang kurang dari sama dengan 50k itu mempunyai probabilitas 0,99 atau 99%. Dan di sini juga ada fault-nya. Ini adalah berapa kali nilai K yang tadi ya. Berapa kali kita melakukan training ulang atau iterasi yang dilakukan. Nah, tadi kita tentukan fault-nya 10. Pada tiap fault ini akan menghasilkan model yang berbeda-beda. Dan berikutnya ada apa aja, ini ada di sebelah kanan sini ya. Oh ya, kita juga bisa menambahkan log analysis ya untuk melihat rate-nya yang kurang dari 50k dan lebih dari 50k. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit penjelasan mengenai naive Bayes menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.